Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sejarah mengerikan Tanah Jawa. Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina, yakni Fahian, pada tahun 412 Masehi. Konon Tanah Jawa pada masa lalunya menyimpan banyak misteri dan juga kisah mistis. Lalu seperti apa kisah Tanah Jawa di masa lalu? Berdasarkan buku Sejarah Gaib Tanah Jawa karangan C.W. Lee Peters cetakan 1 Maret tahun 2015 disebutkan pada 2000 tahun sebelum Masehi Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi saat Atlantis hancur, Jawa menjadi negeri terpisah. Di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis, ajaran gaib hitam dan juga sesat inilah mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di Tanah Jawa ini. Sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat dan semakin banyak, serta merusak kehidupan yang ada pada masa itu. Mereka memuja dewa yang kejam yang selalu memerintah persembahan manusia dan hidup di bawah bayang-bayang tirani. Tanpa kesempatan untuk melepaskan diri pada zaman itu, mereka diperintah oleh raja yang merangkap imam agung dari aliran itu. Di antara raja ini ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam itu. Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari, maka wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa dewa-dewa ganas dan haus darahlah yang memegang kendali atas Tanah Jawa. Pada saat itu, para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi secara berulang-ulang dan juga bencana-bencana alam yang lainnya. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk menjaga dan memelihara perlindungan atas Tanah Jawa. Salah satu caranya adalah dengan praktik ilmu gaib dari para ahli sihir. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewa haus darah yang bercokol di seluruh Tanah Jawa tetap dilanjutkan di sepanjang abad-abad yang akan datang. Demi terwujudnya maksud itu, dia kemudian menciptakan mantra yang sangat kuat di atas Tanah Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tidak akan lenyap selamanya. Efek dari hal itu masih dapat kita lihat baik secara etis maupun astral dalam bentuk awan gelap besar yang melayang-layang di atas Pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya terlihat seolah-olah seperti terhambat pada titik-titik tertentu sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dinetralisir oleh raja dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Salah satu alasannya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus, sehingga makhluk-makhluk gaib itu dapat diperintah oleh sang raja. Kemudian pada 1200 tahun sebelum Masehi terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Vaisvasvasa Manu yang beragama Hindu. Mereka datang secara damai dan tinggal di pantai dan pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen. Seiring waktu, kekuatan para pendatang Hindu ini meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam komunitas. Namun dalam kenyataannya, pemujaan lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan dan praktik ilmu gaib malah semakin menjamur. Melihat kondisi tersebut, Raja Vaisvasvasa Manu yang berkuasa saat itu meminta untuk mengirimkan ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan untuk menangkal pengaruh buruk dari aliran sesat yang sudah membumi di Tanah Jawa tersebut. Pemimpin ekspedisi ini
dipimpin oleh ahli spiritual yang bernama Aji Saka atau Sakaji. Aji Saka ini sangat memahami tugas yang diembannya. Aji Saka lalu menanam benda yang berdaya magnet kuat yang telah dimantrai di 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa atau tumbal bagi tanah Jawa. Untuk tempat dan tumbal atau jimatnya yang paling penting dan kuat, Aji Saka memilih perbukitan yang mengarah ke Sungai Progo, tempat yang sangat dekat dengan titik Pulau Jawa. Legenda mengenai Aji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka berasal dari istilah dalam bahasa Jawa yaitu Soko yang artinya penting pangkal atau asal mula. Maka namanya pun bermakna raja asal mula atau raja pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban tata tertib dan juga keteraturan ke tanah Jawa. Karena Aji Saka telah mengalahkan Raja Jahat yaitu Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa ilmu hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarik tahun Saka atau setidak-tidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam ini pun bertahan hingga beratus-ratus tahun kemudian, hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa, hujan darah di mana-mana, dan bencana merajalela. Pada masa inilah berkembanglah beberapa aliran ilmu gaib di Pulau Jawa, diantaranya kejawen, klinik, dan juga kebatinan. Lalu pada awal abad ke-13, datanglah Syekh Subakir, seorang ulama yang dikirim oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbang tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus. Saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara, karena Syekh Subakir tahu kondisi Pulau Jawa banyak dihuni oleh unsur gaib yang sangat mengganggu. Lalu Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah diraja. Kemudian dengan karoma yang dimilikinya, batu hitam dengan nama Aji Kala Cakra tersebut dipasangkan di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar di Magelang. Karena Gunung Tidar dipercaya sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa.